Sebuah perjalanan seringkali bukan hanya tentang seberapa jauh jarak yang ditempuh, melainkan tentang bagaimana meresapi setiap detiknya. Karena di kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan road trip yang tidak biasa, langsung membawa rumahnya kita dan juga tenda-tendanya kita untuk menikmati suasana alam dengan camper van. Kabur sejenak dari kebisingan kota, menyusuri jalanan berliku dengan rumah berjalan, membawa kita pada kepingan cerita yang tak biasa. Berbagi tawa dan rencana dengan mereka yang sefrekuensi, hingga membiarkan diri kita terhanyut dalam pesona senja langit Danau Toba. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda menikmati wajah baru dari warisan keindahan yang tak lekang oleh waktu. I will find you in the morning, sunlight draped across your face. Ya pemirsa, di episode kali ini akan jadi perjalanan yang sangat menarik dan excited buat saya dan juga tentunya untuk Anda pemirsa. Karena di kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan road trip yang tidak biasa, langsung membawa rumahnya kita dan juga tenda-tendanya kita untuk menikmati suasana alam dengan camper van. Ya, jadi perjalanan kita mulai dari ngambil camper van-nya kita dulu di STM, di Toba X Camper Van. Di situ kita ngecek ya perlengkapan barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian kita bawa pulang dulu ke rumah. Dan kemudian paginya saya dan juga tim potret ini memulai perjalanan barengan sama Bang Agus ya, kameramen. Dan di situ kita juga ya biasa loading, ngecek kembali barang-barang yang mau dibawa. Dan dari rumah kita langsung melanjutkan perjalanan itu ke Brastagi. Follow me to my favorite tree. Well, I'm offering a steady hand. I could be your security. There's no guarantee on anything. Jadi di perjalanan vibes-nya terasa cukup berbeda ya. Karena ini juga kali pertama saya nyetir langsung bawa camper van. Yang mana di dalamnya itu udah jadi rumah buat kita nanti. Karena lengkap ya dengan segala peralatannya. Ada tempat tidur, ada tenda, ada peralatan masak, ada meja, semua ada di dalam. Jadi memang udah komplit banget. Kita baru akan sampai di Brastagi, tapi hawa sejuknya sudah mulai terasa. Kita udah sampai di Gundaling Restoran Farmstead. Setelah berjalan sekitar kurang lebih 2 jam, akhirnya kita tiba di sebuah restoran ternama yang sejak dulu sangat konsisten menghadirkan makanan yang sehat dan berkualitas dengan konsep From Farm to Table. Saya mengunjungi tempat yang buat saya ini cukup wajib untuk dikunjungi ya kalau saya datang ke Brastagi, yaitu Gundaling Farmstead. Nah, mungkin Anda juga tahu ya pemirsa bahwa itu adalah salah satu tempat yang satu-satunya mereka ini mengolah susu sapi ya hingga berbagai olahan, turunan olahannya ya. Ada yogurt, ada susu segar, kemudian juga ada keju, real keju yang mereka olah sendiri dan juga dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara. Di sini, saya nggak mau ngelewatin untuk menikmati pizza yang kejunya diolah secara langsung
dan dipanggang menggunakan tungku batu, layaknya pizza dari negara asalnya. Nah pemirsa, di sini tuh terkenal dengan makanan-makanan yang terbuat dari olahan susu dan juga keju ya. Jadi di sini kali ini saya pesan pizza yang namanya triple cheese. Kita cobain. Yuk. Ya pemirsa, kalau tadi saya sudah selesai makan ya, sekarang saya beruntung ini bisa ketemu dengan Ibu Pastina. Ini beliau adalah pihak dari Gundaling Farmstead sendiri, dan saya mau nanya sedikit nih Bu, ini dengan konsep restoran farm to table-nya kita ya, ini sangat luar biasa, healthy food yang dikedepankan, dan juga mungkin yang menarik buat wisatawan termasuk saya kalau datang ke Brastagi itu pasti cobain kalau nggak susu ataupun produk turunannya ya. Itu ada pizza yang ada kejunya tadi. Nah ini gimana sih Bu kalau kita ngolahnya itu turunan dari susunya itu kemana aja sih sekarang? Ada di susu varian rasa, di strawberry coklat mocha, ada juga susu murninya, dan turunan lainnya seperti gelato, keju, dan lain. Keju ya? Iya. Kita boleh lihat nggak sih Bu? Boleh. Kira-kira seperti apa? Produknya boleh Pak. Produknya ya? Itu bisa kita lihat ya? Boleh ya Bu ya? Let's go. Dan ini yang tadi dikatakan sama Bu Pastina ya, farm to table, dan kita bisa lihat ini diproduksi sendiri mulai dari tempat susu sapinya yang diolah kemudian jadi keju, dan di sini kita juga bisa tanya-tanya ya Bu, bisa ngobrol Boleh, Pak. sama teman-teman yang ngelola ini. Ya, oleh Uso Pak, tim saya. Oh, ada Ibu Uswa ya. Ibu boleh ikut gabung sama kita di sini Bu, boleh ya? Nah ini pemirsa, jadi Ibu Uswa juga salah satu orang yang sangat bertanggung jawab dengan keju-keju yang ada di Gundaling Farm. Benar ya Ibu ya? Benar sekali, iya. Jadi kalau total keseluruhannya sih kita hampir bertonton ya, Wow. Mas ya. Iya. Cuman kalau untuk jenis-jenisnya sendiri kita di Gundaling Farm ada memproduksi keju Gundaling, kemudian Tome Desi Menabung, Tome de Andaliman, dan juga Casio Cavallo. Baik. Ada 4 jenis keju yang ada di dalam ini, Mas. Ini kita boleh lihat lebih dekat kali ya? Ya Boleh, pemirsa boleh silakan. lihat nih. Ini tempatnya memang agak sedikit ini ya, lembab kalau dari kaca. Tapi pemirsa bisa lihat nih ada, ini kalau yang paling kelihatan di sini, ini keju apa ya Bu? Kalau untuk yang paling kelihatan di sini nih keju jenis Sinabung, Mas. Ini Sinabung. Iya, Apa banyak. yang khas dari keju Sinabung ini? Nah, kalau yang khas dari keju Sinabung ini dari rasanya ya, mungkin dia Oke. lebih creamy dan lembut. Dan salah satu yang membedakan Sinabung dengan jenis-jenis keju yang lain yang ada di sini, Oke. kalau dari kulit luarnya mungkin Sinabung lebih tebal. Oh, gitu. baik, baik. Iya. Dan ini. Ya, pemirsa, kalau tadi kita udah ngelihat secara langsung kejunya ya di belakang, kita sekarang mau diajakin sama kakaknya buat ngelihat ya seperti apa sih proses pemerahannya ataupun sapi-sapinya yang menghasilkan keju-keju maupun susu ya. Dan kita akan langsung turun ke bawah untuk ngelihat lokasi pasteurisasi susunya. Jadi kalau untuk lokasi wisatawan tuh bisa sampai batasnya di sini doang. Ini tempat yang waktu kecil saya kalau datang ke Brastagi pasti saya diajak orang tua saya singgah di situ untuk beli susu dan juga menikmati panorama ya, suasana di sana yang juga sudah sangat sejuk sekali. Nah, ini ya pemirsa, jadi kalau kita lihat kita ini wisatawan itu hanya bisa berhenti sampai di batas ini aja ya. Karena ini dari sini juga sebenarnya kita udah bisa ngelihat secara langsung sapi-sapinya. Jadi ini sapi yang semuanya diperah di sini dan masih produktif. Dan kenapa kita nggak boleh masuk batasnya sampai sini? Ini untuk menjaga keduanya, baik itu si sapinya maupun kitanya juga ya. Jadi ini ya zona yang paling aman, bener ya kayak. Jadi supaya kita juga berwisata ke sini juga aman gitu ya, dan si sapinya juga bisa terus menghasilkan susu yang bisa kita konsumsi. Nah, di tempat ini, waktu bekerja untuk menyempurnakan rasa. Dan segelas susu sapi yang dipasteurisasi langsung menjadi penutup sempurna sebelum perjalanan kembali dilanjutkan. Ya, dari Gundaling Farm, saya lanjutkan kembali perjalanan untuk bertemu dengan Jenny dan Fandi ya.
Mereka nunggu di salah satu cafe yang nggak jauh juga dari daerah Gundaling Farmstead. Di situ kita ketemu, ngobrol, nyusun rencana perjalanan kembali ya, kita menyusun ulang dan kita akhirnya sepakat ya, kita akan dari situ kita akan ke Brastagi. Kita akan melengkapi logistiknya, kita beli buah-buahan juga yang sangat terkenal dari Tanah Karo yang nggak mau kita lewatin, yang akan kita boyong dan makan langsung nanti di Toba gitu ya. Kemudian kita belanja beberapa logistiknya kita di pasar Brastagi. Kita beli makanan-makanan yang simpel untuk diolah tapi juga cukup bikin kita punya tenaga ya, ada telur, ada mie instan dan sebagainya. Itu juga sudah cukup epic ya untuk makanan kita selama kita nanti ada di Toba camping. Perjalanan berlanjut. Matahari mulai condong ke barat. Melewati jalanan berkelok dengan latar pepohonan. Camper van memasuki area Sapojuma Homestay. Wah. Tapi ini Jenny juga pengalaman pertama ya ke Sapojuma. Nyampe ke sini ya. Iya kan? Pengalaman pertama. Waduh, cakep banget ya. Di sini, hamparan Danau Toba terlihat amat luas dari ketinggian. Tapi ini kita baru aja nyampe di Sapojuma, sekarang udah jam 6 ya Jen ya. Ya. Perjalanan yang cukup panjang ternyata. Benar untuk sampai ke sini ya. Sampai ke sini dari Medan, dan di sini kita mau rehat dulu ya. Memang biasanya jam 6 di sini tuh cuacanya masih lumayan oke ya harusnya ya. Benar. Tapi ini kita mungkin agak sedikit berkabut, tapi nggak apa. Nunggu senja di sini, kita mau coba nikmatin suasana yang ada di Sapojuma. Benar Jenny? Benar. Bang Nada. Dan pemirsa, Anda bisa lihat nih pemandangannya. Luar biasa sekali. Nah, di momen seperti ini, rasanya kata-kata ini tidak terlalu dibutuhkan ya. Karena alam sedang berbicara. Jadi tugas kita hanya menikmati dan mensyukuri. Ya, kemudian dari Sapojuma kita bergerak sekitar pukul 8 malam. Ya. Durasi waktu perjalanan itu mungkin sekitar 4 jam untuk kita bisa sampai ke lokasi campingnya kita yang ada di Pangururan. Jadi kita memutuskan waktu itu untuk menuju Bukit Cinta ya. Tapi sampai di lokasi sekitar pukul 11.30 malam. Ya, ini kita udah sudah cukup lelah begitu. Tapi ternyata waktu kita sampai di Bukit Cinta, mobil campernya kita ini nggak bisa naik sampai atas puncaknya gitu. Jadi kita akhirnya berpikir kembali dan kita sepakati kita mencari lokasi yang lain. Dan akhirnya kita menemukan lokasi yang tempat di mana kita sekarang berada, yaitu di Desa Turpuk Limbong, ya, Kecamatan Harian. Namanya itu adalah campsite-nya Siarubung. Jadi karena kita datang di hari biasa dan sekarang ini udah pukul 12 dini hari, alhasil tidak ada orang yang berjaga di campsite ini. Tapi kita tetap berusaha mencari kontak pengelola dari spanduk-spanduk yang ada di dalam. Dan setelah berkontak, syukurnya kita mendapatkan izin. Nggak dikunci dulu? Nggak, udah gitu aja deh. Wah, ini praktis sekali ya. Jadi di campernya ini semua bisa kita lakukan. Termasuk ini bisa jadi dapur. Kita mau masak dulu. Apalagi yang perlu dibantu, Jen?
Udara dingin ditambah perut yang masih kosong, ini memaksa kami untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya. Untungnya ya, kami membawa rumah berjalan, jadi segala sesuatunya sangat mudah. Atap dan bagian mobil seketika bisa diubah jadi tempat tidur yang nyaman, dan bagian belakang juga bisa berubah jadi dapur. Lengkap dengan peralatan masak, meja dan bangku outdoor, serta power station untuk pengisian daya. Ini satu momen yang juga sangat kita syukuri ya. Juga bisa ngumpul bareng teman-teman tim potret walaupun kurang satu ya. Kameramen kita satu lagi Muslim, tapi nggak apa-apa, kita di sini juga ya sangat senang ya bisa punya pengalaman camping dengan camper van dari Toba X Camper Van yang memberikan kita pengalaman yang beda banget ya untuk kita bisa road trip dan juga menikmati Danau Toba dengan experience yang beda. Hai, selamat pagi pemirsa. Pagi ini dari tempat perkemahan Siarubung ya, Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian. Pagi ini kita udah ada di sini dengan mobil campernya kita yang sangat praktis banget ya pemirsa. Karena kalau tadi selama perjalanan ini jadi tempat duduk gitu ya, tapi malam ini udah disulap di tempat tidur dan di atas juga udah ada tenda yang juga sangat nyaman sekali. Jadi tadi malam saya sempat cobain tidur di atas. Juga kemudian di sebelah sini ya, ini udah ada tenda juga untuk tim ya, bisa nginap di situ. Dan hai Jenny, Hai, selamat pagi. Jadi udah ngerebus telur ya untuk sarapannya kita. Dan ya ini momen yang juga sangat-sangat menyenangkan buat kita. Ini pengalaman yang seru, pengalaman yang berbeda. Kita bisa road trip dari Medan sampai ke Danau Toba ya. Dan seperti yang Anda lihat di belakang, ini udah ada tempat wisata si Bea-Bea dengan patung Yesusnya menjadi salah satu ikon baru di Danau Toba. Ini langsung bisa kita lihat ya, berhadap-hadapan dengan campsite ya kita. Luar biasa. Ya, saya juga sempat berbincang dengan salah seorang pengelola dari camp Siarubung ini ya. Dan ternyata campsite ini itu dikelola sama BUMDes ya. Jadi ini adalah salah satu badan usahanya milik desa, pemirsa, yang dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan ininya mereka ya di bidang pariwisata, juga untuk mendapatkan income yang baik juga untuk masyarakatnya. Jadi pelan-pelan ini ternyata tempat ini juga sudah banyak dikenal karena sudah dibuka 3 tahun lalu. Kalau setiap weekend tempat ini juga jadi salah satu spot yang paling banyak diburu ya, karena ini tempat nih dari ujung sini sampai belakang sana itu bakalan full katanya kalau weekend. Udah di Jenny, kali ini kita udah siap ya untuk nyobain main kaya ya di Danau Toba. Ini jadi salah satu atraksi wisata yang cukup banyak ya diminati oleh wisatawan kalau datang ke sini. Dan katanya Jenny juga udah punya pengalaman nih kayak di sini. Ya ini berarti jadi kali kedua ya Bang Nada. Oke. Jadi main kayak masih di kecamatan yang sama ya gitu. Dan ini nih Bang Nada ya. Jadi kawasan ini tuh merupakan bagian teluk. Jadi airnya tuh lebih tenang gitu. Jadi Bang Nada nanti nggak usah khawatir main di sana, yang penting pakai pelampung aja deh. Itu ya kata orang yang berpengalaman ya sudah ya. Dan pemirsa bisa lihat di belakang kita itu udah ada kaya yang disiapin sama abangnya ya. Dan kita akan segera cobain. Tapi kita harus pakai pelampung dulu Jan. Oke, benar. Karena supaya semuanya aman ya, ini wajib ya menggunakan pelampung. Let's go. The tide
pemirsa, kita benar-benar takjub banget ya. Jenny, ternyata view di belakang kita tuh seindah ini ya pemirsa. Lihat, wah, bisa kegambar nggak sih ya di kamera ini? Tapi mudah-mudahan pemirsa juga bisa ngerasain seperti apa indah dan serunya ya trip kita kali ini. See the rhythm of it all. Jadi bener yang orang-orang bilang ya pemirsa, Danau Toba ini selalu punya magisnya tersendiri. Buat siapa aja yang walaupun udah datang berkali-kali ya, tapi tetap aja dibuat takjub, tetap aja dibuat terkesan, tetap aja ngerasa tenang, nyaman ada di tempat ini. Dan kali ini kami kembali membuktikannya. Kita ada di Kecamatan Harian ya. Ini punya view dan lanskap pemandangan yang sangat indah menawan. Dan saya mau tunjukin ke Anda dari papan kaya saya ini ada si Bea-Bea, kemudian itu ada Bukit Holbung yang indah banget dari sini, dan tentunya ada kaldera Toba dan juga tebing-tebing yang menjulang tinggi di sekitarnya, pepohonan hijau. Di situ juga pemirsa bisa lihat ya, itu ada air terjun. Pokoknya ini adalah perpaduan yang sempurna, keindahan dari Sang Pencipta untuk kita jaga. Ya, setelah dari sini kita akan kembali melanjutkan perjalanan untuk sedikit mengeksplorasi lagi ya kawasan wisata di daerah Pangururan ini. Yang kita lihat ini memang jadi wajah barunya Danau Toba ya. Jadi salah satu tempat kunjungan wisatawan, banyak banget yang ramai datang ke sini belakangan, dan kita ingin coba mengeksplorasi ya beberapa lokasi-lokasi yang menarik untuk Anda simak juga pemirsa. Nah, Jenny, jadi kita udah sampai di akhir perjalanan kita nih. Aduh, nggak tahu ya mau sedih atau mau senang, tapi mudah-mudahan ada lagi nih next perjalanannya. Ya, semoga ada next lagi ya, Bang ya. Ya, dan juga untuk Anda pemirsa, terima kasih ya udah ngikutin perjalanan kita dari Medan sampai ke Samosir ya. Wow, panjang sekali ya. Jadi kita sekali lagi udah ngebuktiin bahwa emang Danau Toba ataupun juga Sumatera Utara ini punya destinasi yang luar biasa indah sekali dan sangat menakjubkan. Tapi Bang Nanda, Ya. itu juga jadi PR loh bagi kita ya. Jadi yang paling susah itu adalah mempertahankan dan juga menjaga keasriannya, kemudian juga lingkungan sekitar tentunya Bang Nanda. Betul sekali, jadi ini jadi tanggung jawab kita sama-sama Bersama. ya. Siapapun yang datang ke tempat-tempat wisata yang alamnya sudah sangat indah seperti ini, kita punya kewajiban satu, ngejaga alamnya supaya tetap lestari. Setuju ya? Kalau gitu sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.